Hai semua, di perkuliahan mata kuliah Theories of Developmental Psychology minggu ini, kita masih membahas tentang salah satu teori besar di psikologi perkembangan yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Melalui perkuliahan minggu lalu, diketahui bahwa Freud memiliki pandangan yang unik dan tidak mudah untuk diterima masyarakat umum mengenai perkembangan manusia. Lebih spesifik lagi, menurut Freud, kita sebagai manusia memiliki bawaan untuk kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya negatif atau egois dalam arti kata umumnya yang maksudnya untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Menurut Freud, setiap manusia terdiri dari 3 aspek dalam kepribadiannya, yaitu id, ego, dan superego. Baca bagian PowerPoint di Bimai dan textbook utama halaman 124 sampai 131 untuk lebih memahami mengenai tahapan perkembangan psikoseksual yang digambarkan oleh Freud. Mau asalnya dari negara mana saja, seseorang akan selalu terlahir dengan libido dan agresi sebagai dasar perilakunya. Dan ia akan tumbuh kembang melalui tahapan-tahapan tertentu yang membentuk siapa dirinya. Yang juga artinya, melalui tahapan-tahapan ini terbentuk kualitas ego strength-nya sebagai makhluk sosial. Dalam kata lain, manusia bawaannya adalah egois, tapi hidup di dunia mungkin dalam budaya yang mana akan saling berinteraksi, berkebutuhan, bersosial. Maka dari itu tujuan perkembangan setiap manusia adalah untuk mengembangkan kekuatan aspek ego dalam kepribadiannya atau ego strength. Manusia yang egonya kuat bisa dibilang kepribadian yang dewasa karena bisa menegosiasi antara dorongan id dan mewujudkan perilaku yang masih diterima oleh masyarakat dan tidak kaku dalam penggunaan jenis defense mechanism. Ada beberapa faktor yang dapat membedakan satu manusia dari yang lain, yang mana adalah inti dari implikasi konten yang dimuat dalam slide Mechanisms of Development di akhir set PowerPoint untuk materi ini, khususnya di subpoint yang berjudul Sources of Conflict or Psychological Disruptions. Baca halaman 132 sampai 133 di textbook utama mengenai masing-masing sumber yang disebut. Setelah kalian membaca dalam keseluruhan PowerPoint di Bimai mengenai Freud Psychoanalytic Theory dan Chapter 3 di textbook utama, silakan mengerjakan beberapa soal yang akan saya ajukan untuk mengecek pemahaman kalian mengenai teori psikoanalitik menurut Freud. Kerjakan soal-soal ini dalam kelompok kalian. Jawaban dari soal-soal ini harap dipost di forum paling lambat 2 hari setelah jadwal perkuliahan kelas masing-masing. Maksimal jam 5 sore. Cukup 1 post per kelompok. Ada 3 soal. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 2, saya akan bacakan 2 kalimat yang adalah contoh dari jenis defense mechanism. Setelah saya membacakan setiap kalimat, saya akan membacakan pilihan jenis defense mechanism. Pilihlah jenis defense mechanism yang paling tepat untuk contoh yang dibacakan dengan menulis hurufnya saja. Kita mulai. Soal nomor 1. Doni marah pada ibunya karena telah memberinya hukuman. Ketika adiknya meminta untuk dibantu mengerjakan PR, Doni memarahi dan berteriak padanya. Pilihan jawaban. A. Repression. B. Displacement. C. Regression. D. Reaction formation. E. Sublimation. Soal nomor 2. Ketika adiknya lahir, Ben tiba-tiba mulai mengisap jempol tangannya. Meskipun hampir setahun terakhir dia sudah tidak melakukannya. Pilihan jawaban. A. Repression. B. Displacement. C. Regression. D. Reaction formation. E. Sublimation. Untuk soal nomor 3, jawablah dengan jelas dan lengkap, tapi tidak harus dalam bentuk kalimat yang lengkap. Maksudnya boleh in point form. Soalnya adalah berikut. Freud menyatakan bahwa kepribadian berkembang dalam serangkaian tahap psikoseksual. Jelaskan masing-masing tahapan tersebut dan bagaimana fiksasi atau fixation pada setiap tahap mungkin terwujud dalam kepribadian seseorang.